Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S4702 kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas besar enterprise arsitektur kami, yaitu perancangan enterprise arsitektur untuk meminimalkan miss quantity proses serah terima barang jadi pada PT Torabika. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Afnan Wazalmas, Ilham Bagaskara, Zaki Nawawi, dan juga Faras Kamil. Nah, pada produksi divisi PT Krimer ini terdapat ribuan ton krimer yang diproduksi setiap harinya. Namun terdapat suatu masalah, yaitu miss quantity. Jadi seringkali produk mencatat 50 palet keluar, namun gudang hanya mengakui hanya ada 49 palet yang masuk. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang arsitektur enterprise, lalu bagaimana merancang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologinya, lalu aplikasi dan komponen teknologi apa saja yang dibutuhkan, dan juga bagaimana target arsitektur dapat mengatasi masalah pencatatan manual. Lalu ada juga tujuan yang pertama adalah membangun arsitektur bisnis yang mendefinisikan standar prosedur serah terima barang, lalu membangun arsitektur data, merancang arsitektur aplikasi, menentukan kebutuhan arsitektur teknologi, dan juga menghasilkan blueprint sebagai acuan pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang preliminary phase. Untuk preliminary phase sendiri itu ada prinsipal katalog. Beberapa prinsipal katalognya itu ada business principle, data principle, application principle, dan juga teknologi principle. Untuk arsitektur visionnya itu ada stakeholder metric-nya itu seperti ini. Lalu ada value chain diagramnya itu ada from infrastruktur, human resource management, teknologi development, procurement, dan juga inbound logistik dan lain-lain. Untuk solution konsep diagramnya di sini itu ada stakeholder yang memegang beberapa proses bisnis, lalu setelah itu ada beberapa service yang mendukung dari proses bisnis tersebut. Lalu dari service tersebut didukung oleh beberapa aplikasi. Lalu dari beberapa aplikasi tersebut itu didukung oleh beberapa device. Untuk bisnis arsitekturnya sendiri, itu yang pertama ada goal objektif katalognya. Untuk katalognya seperti ini, ada mengoptimalkan proses produksi batch dan lain-lain. Lalu ada goal objektif diagramnya sendiri itu ada dari beberapa stakeholder, di antaranya ada QC checker, operator produksi, dan juga admin gudang dan juga supervisor. Untuk business footprint diagram sendiri ini dari solution diagram. Jadi di sini dari service tersebut itu dari requirement sudah memenuhi semua service yang ada di dalam service dari business footprint diagram ini. Nah, jadi dalam service ini sudah memenuhi semua requirement yang ada di goals, objective, requirement diagram. Selanjutnya ada business interaction matrix. Jadi di sini ada matriksnya, yaitu ada unit gudang logistik, PPIC manajemen, dan juga unit produksi. Untuk providingnya itu ada unit produksi, unit gudang logistik, PPIC manajemen. Saya sebutkan salah satu di antaranya. Itu ada memberikan konfirmasi ketersediaan ruang di area transit untuk penempatan palet baru. Nah, itu tuh ada di unit gudang dan juga unit produksi. Lalu ada functional decomposition diagram. Di sini ada dua functional decomposition diagram. Dua di antaranya itu ada dari primary activities dan juga support activities. Untuk primary activities ini dilengkapi oleh beberapa modul, di mana modul-modul ini digunakan untuk karyawan untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi yang digunakan pada setiap service. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk di bagian ini memetakan hubungan antara personal dan struktur organisasi, di mana bisnis service kita mencakup bela-belan di produksi, pada fisik di gudang hingga rekonsiliasi stok real time. Semuanya ini dijalankan oleh 3 unit utama, yaitu unit produksi, unit gudang, dan manajemen atau PPIC, yang melibatkan aktor di level operator hingga plan manager untuk memastikan akurasi data di setiap lini. Oke, selanjutnya di sini ada role katalog. Di sini kan yang bagi tugas dengan jelas, yaitu admin produksi yang input data, lalu checker dan supervisor gudang yang validasi serta kasih persetujuan akhir. Terakhir, para manajer fokus pantau dashboard KPI supaya stok selalu akurat dan enggak ada selisih. Oke, selanjutnya di sini ada aktor atau role matrix.
yang di sini mempertegas tanggung jawab dari tiap aktornya. Yang pertama itu ada admin produksi yang bertanggung jawab penuh pada input data, sementara supervisor gudang itu menjadi pemberi persetujuan akhir. Semua aktivitas mulai dari serah terima hingga penanganan selisih stok memiliki pemilik peran yang jelas untuk menjamin akutabilitas sistem. Oke, selanjutnya di sini ada proses katalog ini menjamin setiap langkah memiliki output yang jelas. Yang pertama itu ada admin produksi yang mencatat hasil ke sistem TORS dengan mencetak label barcode. Selanjutnya itu ada checker gudang yang melakukan validasi serah terima di area transit yang secara otomatis memperbarui saldo stok di SAP ERP dan dashboard secara real time. Trade data ini digunakan oleh manajer untuk audit dan pelacakan palet. Oke, selanjutnya sini ada proses flow diagram yang dimana dimulai dari admin produksi yang menginput data ke TORS, lalu sistem otomatis mencetak label barcode. Barang kemudian dipindahkan ke area transit untuk di-scan oleh checker gudang. Jika data cocok, langsung melakukan sinkronisasi otomatis ke SAP ERP sehingga stok gudang langsung terupdate secara akurat. Oke, sini selanjutnya ada service katalog yang dimana tuh layanan kami itu didukung oleh 5 komponen utama, yaitu adalah production data decoding yang ini untuk input digital di aplikasi TORS-nya. Terus ada barcode generation and printing untuk mencetak kode unik tiap paletnya. Terus ada goods over validation untuk verifikasi fisik lewat scanning mobile. Terus ada inventory scannerization yang otomatis mengirim data hasil validasi ke SAP ERP. Yang kelima ada analitik dan monitoring berupa dashboard real time untuk pantau stok dan laporan KPI audit. Oke, selanjutnya ada gap analisis bisnis. Di sini kami menunjukkan 3 masalah utama, yaitu ada proses serah terima masih manual, terus ada validasi stok belum real time, dan data antar divisinya masih terfragmentasi. Sebagai solusinya, kami di sini mengimplementasikan aplikasi TORS untuk digitalisasi proses, integrasi database pusat sebagai single source of truth, dan penempatan area transit khusus agar tidak ada lagi selisih barang atau miss quantity. Oke, lanjut di sini kita memasuki data arsitektur. Oke, selanjutnya itu ada data entity dan data komponen, yaitu kami punya 6 komponen, yaitu pertama ada file data yang dimana tipe datanya itu master data, yang kedua itu ada production output yang tipe data itu adalah transactional data, yang ketiga itu ada end over record yang tipe data itu adalah transactional data, terus ada user data yang tipe data itu adalah master data, yang kelima itu ada user data yang dimana tipe datanya itu adalah master data, terus yang terakhir adalah KPI max quantity, yaitu tipe data adalah transactional data. Oke, dari gambar ini poin utamanya adalah kepemilikan data, yaitu setiap fungsi bisnis memiliki tanggung jawab create pada data spesifik, contohnya warehouse receiving mengolah stok data. Yang kedua itu ada integrasi, semua fungsi memiliki access read ke seluruh entitas yang menunjukkan adanya aliran data yang terintegrasi di sepanjang rantai produksi. Yang ketiga itu ada kesimpulannya. Dari matriks ini kita memastikan tidak ada data yang tumpang tindih dalam hal modifikasi, namun tetap transparan bagi semua departemen. Oke, sini selanjutnya adalah application atau data matrix. Matrix ini untuk memetakan aplikasi mana saja yang mengolah entitas dari data tertentu. Yang pertama itu ada TORS, yaitu mengolah head over record dan play data. Yang kedua itu ada SAP ERP yang bertanggung jawab untuk production output dan stok data utama. Yang ketiga itu ada barcode management, khususnya untuk pembuatan dan pencetakan label barcode. Yang keempat itu ada monitoring dashboard, yang dimana aplikasi analitik khusus untuk memantau KPI miss quantity secara real time. Oke, selanjutnya saya menjelaskan konseptual data diagram dan juga logical data diagram. Yang dimana sini konseptual itu menjelaskan hubungan bisnis, misalnya user melakukan head over record dan juga production output menghasilkan play data. Terus di logical data itu merincikan atribut teknis seperti tipe datanya integer, factor atau date, dan juga primary key-nya seperti ID palette atau ID production untuk setiap tabel database-nya. Oke, di sini saja ada data dissemination diagram dan juga data security diagram. Yang pertama itu ada di dissemination diagram itu menjelaskan alur data dari sistem sumber seperti Mayora barcode system dan TORS itu menunjukkan dashboard monitoring dan SAP ERP untuk digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada security diagram itu untuk melindungi data mulai dari mekanisme firewall, enkripsi jaringan, serta validasi login menggunakan tanda tangan digital untuk era operasional.
Oke, misalnya sini data migration diagram. Diagram ini memetakan transisi dari data sistem lama ke sistem baru. Nah, di sini dapat dilihat baseline yang kiri itu data saat ini masih manual menggunakan Excel, dokumen VC dan formulir kertas. Terus yang tengah-tengah tuh ada data manual di audit, di standarisasikan formatnya, terus dibersihkan dari selisih, lalu diintegrasikan dengan dan dipetakan ke database baru. Terus yang di kanan itu ada data akhirnya tersentralisasikan di Tors database dan tersinkronisasi otomatis dengan SAP ERP. Oke, selanjutnya sini ada gap analisis data resetter. Nah, di sini ada pun masalah yang kami hadapi adanya selisih stok atau misquantity, terus pencatatan manual yang rawan kesalahan dan juga data yang terfragmentasi. Terus solusi dari kami itu adalah mengimplementasikan database terpusat melalui Tors, melakukan digitalisasi pelabelan barcode dan menyediakan riwayat aktivitas digital untuk jejak audit. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi arsitektur. Nah, di sini kita fokus sama kami di bab ini adalah menjawab masalah misquantity antara produksi dan gudang terbika yang selama ini terjadi karena pencatatan manual. Oke, selanjutnya adalah solusinya. Kami merancang 4 komponen aplikasi utama. Yang pertama ada Tors, Terbika Handover Real Time System. Ya, ini aplikasi mobile baru di lapangan untuk pencatatan dan memvalidasi serah terima barangnya. Yang kedua ada MBS, Mayora Barcode Management System, di mana aplikasi khusus untuk menggenerate dan mencetak unique barcode pada setiap palet. Yang ketiga ada SAP ERP. Nah, sistem existing yang tetap kami pertahankan sebagai backbone data keuangan dan stok pusat. Yang keempat ada inventory monitoring dashboard, aplikasi yang visualisasi bagi manajemen untuk memantau stok transit secara real time. Oke, di sini ada aplikasi organisasi matrix yang dimana unit produksi ya seperti yang bisa lihat. Terus yang kedua ada role application matrix ya yang seperti kita bisa lihat lah, admin, ada produksi dan lain sebagainya. Yang terakhir ada application function matrix. Ya, ini adalah aplikasi interaksi yang dimana interaksi antara aplikasi ke sistem atau interaksi pada setiap aplikasi dari Tors, MBBS, SAP ERP, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah gambar dari aplikasi communication diagram, yang dimana ini alur dimulai dari operator produksi yang menginput hasil dari Tors-nya ke sistem, kemudian berbicara dengan MBPS untuk mencetak label barcode fisik. Nah, selanjutnya ada checker gudang menggunakan Tors untuk men-scan barcode tersebut. Nah, ini adalah use case yang dilanjutkan dari tadi, yang tadi sebelumnya, aplikasi communication ya. Iya, communication diagram. Nah, ini adalah use case-nya dari hasil produksi, di mana terus ada pencatatan hasil produksi, pencatatan label beranda, validasi serah terima, update stok gudang, dan monitoring API. Oke, selanjutnya adalah software engineering. Nah, kami di sini memisahkan modul pencatatan Tors dengan modul penyimpanan stok resmi di SAP data. Jadi data mengalir dari handover record di Tors, divalidasi, lalu menjadi stok data permanen di SAP. Nah, untuk penyebarannya, ini software distribusi diagram ya. Yang pertama tuh di lantai produksi dan gudang kami mendapatkan table scanner untuk menjalankan Tors dan PC manajemen untuk menjalankan MVPS. Dan terus ada di data center, terdapat server, aplikasi, dan database yang terpusat. Terus selanjutnya ada di Office juga nih. Di Office juga ada manajemen yang dimana menggunakan laptop atau PC untuk mengakses SAP dan dashboard. Oke, ini yang terakhir sebagai penutup adalah gap analysis aplikasi arsitektur. Kami mengubah kondisi existing yang manual, terfragmentasi dan paper based menjadi sistem yang terintegrasi penuh secara digital. Dengan arsitektur ini, misquantity bisa ditekankan hingga 0 karena sistem ini menolak penerimaan barang jika barcode yang tidak valid. Oke, setelah ini bakal dilanjut oleh teman saya. Lanjut kita masuk ke arsitektur teknologi. Oke, jadi di sini adalah teknologi standar katalog di mana di dalamnya itu terdapat komponen itu PC gudang, tablet, lalu PC manajemen scanner, PC SAP user, laptop manajemen, laptop
supervisor, dan juga ada server. Servernya sendiri ada server aplikasi Tor, server MBMS, server SAP, dan juga server database. Dan di sini ada standar-standar dari komponen-komponen tadi. Next, ini adalah teknologi portofolio katalog. Jadi di sini dari komponen-komponen tadi kita menentukan physical teknologi komponen, teknologi service, dan juga deskripsi dari komponen tadi itu. Next, ini adalah application teknologi matrix. Jadi dari logical teknologi komponen tadi kita satukan dengan dimana physical application komponen tadi. Jadi kalau di sini di PC gudang itu dengan Tors, tablet scanner dengan Mayora, barcode management system, PC management scanner dengan Mayora juga, lalu PC SAP user dengan SAP RP, dan selanjutnya. Oke, jadi ini adalah environment and location diagram. Jadi di sini kita menampilkan environment dan juga location diagram dari komponen-komponen yang ada tadi. Lalu ini adalah platform decomposition diagram, adalah software apa saja yang dipakai untuk komponen-komponen teknologi yang ada tadi. Oke, lanjut. Di sini adalah gap analisis teknologi arsitektur. Di sini aja NPF dan sudah kita sesuaikan dengan hasil yang ada di sini. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Jadi, melalui pendekatan TOGAF ADM ini, kami berhasil merancang solusi arsitektur yang menghilangkan celah manual. Itu solusinya adalah aplikasi THORS, Torapika Handover System. Lalu hasil akhirnya integrasi penuh antara lantai produksi dan sistem ERP, SAP ERP. Data akan transparan dan juga dapat dilacak dan akurat. Lalu saran kami adalah merekomendasikan 3 fokus utama, yaitu pada people management, perubahan security, keamanan cyber, expansion, dan skalabilitas. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 1 kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.